Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Gana Rahman dengan NIM 120210060 dari kelas Medpen RA. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul artikel yaitu pengujian direct shear test yang disusun oleh saya sendiri dari program studi teknik sipil jurusan teknologi infrastruktur dan kewilayahan Institut Teknologi Sumatera. Di sini tertera email saya azra.120210060 @student.itera.ac.id. Kita mulai dari abstrak. Tanah merupakan material yang terdiri dari butiran material-material padat yang tidak tersedimentasi satu sama lain serta terletak di atas batuan dasar. Ikatan antar butiran dapat melemah dikarenakan adanya rongga antara partikel tersebut yang berisi air, udara, atau bahkan keduanya. Tanah liat merupakan tanah yang memiliki beberapa sifat buruk yang dapat mengganggu kekuatan suatu konstruksi bangunan, sehingga konstruksi yang dapat mengalami kerusakan secara fisik tidak dapat diperkirakan. Sifat buruk tanah lempung relatif besar, plastisitas tinggi, dan kuat geser rendah. Direct shear test adalah pengujian geser tanah yang paling mudah dan sederhana. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis parameter kohesi dan sudut geser sampel tanah yang berasal dari Kebun Raya Institut Teknologi Sumatera. Digunakan 3 sampel yang memiliki nilai tegangan geser rata-rata 0,17 kg per cm kuadrat. Untuk sampel 1, bebannya 5 kg, 0,518 kg per cm kuadrat. Untuk sampel 2, beban 10 kg, dan 0,645 kg per cm kuadrat. Untuk sampel 3, beban 15 kg. Serta didapatkan nilai tegangan normal sampel 1 sebesar 0,160 kg per cm kuadrat, sampel 2 sebesar 0,321 kg per cm kuadrat, dan sampel 3 sebesar 0,481 kg per cm kuadrat. Pada grafik hubungan antara tegangan geser dengan tegangan normal, didapat persamaan Y sama dengan 1,4796 X plus 0,0303, sehingga sesuai dengan persamaan Y sama dengan M dikali X plus B. Dengan C sama dengan B, maka C sama dengan 0,0203, dan sudut geser sama dengan arctan dikali M, maka sudut geser sama dengan arctan dikalikan 1,4796 sama dengan 55,936 derajat, sehingga didapatkan nilai tegangan geser yaitu 0,0668 ditambah buka kurung 1,4796 tan dikalikan 47,18. Di situ tertera hasilnya. Kata kuncinya yaitu tanah, direct shear, kohesi, dan sudut geser. Pendahuluan kekuatan tanah atau disebut juga kuat geser tanah merupakan kekuatan maksimum atau kekuatan ultimate yang ditanggung oleh massa tanah sebelum mengalami keruntuhan. Pernyataan ini menurut salah satu ahli yaitu Hardiatmo dari Teknik Fondasi, dari bukunya yang berjudul Teknik Fondasi. Uji geser langsung adalah metode untuk menguji kekuatan geser tanah secara langsung menggunakan media kotak geser yang ditemukan oleh Coulomb pada tahun 1779. Kemudian di sini ada persamaan untuk mencari tegangan geser, yaitu nilai C ditambah tan dikalikan dengan sudut gesernya ya. Menurut teori Terzaghi dalam Muda 2016, tegangan geser tanah hanya dapat ditahan oleh tegangan partikel padat. Kuat geser dapat diukur secara langsung.
untuk menerapkan beban vertikal atau tegak lurus konstan pada benda uji dan perlahan-lahan menerapkan gaya geser tertentu pada laju konstan, menjaga tegangan air pori pada 0 sampai kekuatan geser maksimum tercapai. Di sini juga ada beberapa persamaan, pada persamaan 2, persamaan 3, dan persamaan 4. Metode yang digunakan yaitu studi literatur. Metode studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta melakukan pengolahan bahan penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Ada langkah-langkahnya. Penelitian ini dilakukan pada Laboratorium Mekanika Tanah jurusan Teknik Sipil Institut Teknologi Sumatera dengan menggunakan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengambil sampel tanah. Yang kedua, melakukan pengujian direct shear. Yang ketiga, mencatat nilai load cell, tegangan horizontal, dan tegangan vertikal. Dan yang keempat, meninjau pada waktu-waktu tertentu. Jadi pada saat mencatat nilai load cell, tegangan horizontal, dan vertikal, itu ada waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh SNI itu sendiri. Dari SNI Pengujian Geser Tanah tahun 2008. Selanjutnya, memasukkan sampel tanah ke dalam oven selama 24 jam. Setelah 24 jam, keluarkan sampel tanah dari oven dan menimbang kembali berat kering tanah lalu mencatatnya. Yang ketiga, ada menganalisis data. Analisis data dapat dilakukan setelah melakukan tahap pelaksanaan. Analisis data mengacu pada studi literatur yang telah dilakukan sebelumnya. Hasil dan diskusi. Di sini bisa terlihat tabel 1 data hasil perhitungan dengan beban 5 kg. Kemudian hasil perhitungan dengan beban 15 kg. Kemudian hasil perhitungan dengan beban 10 kg. Ada kuat geser tanah. Ada parameter perhitungan direct shear. Setelah melakukan perhitungan berdasarkan data yang telah diperoleh melalui pengujian pada Laboratorium Mekanika Tanah Institut Teknologi Sumatera, dapat diketahui bahwa dari percobaan tersebut diperoleh nilai sudut geser yaitu 55,936 derajat, yang artinya tanah ini sudah melebihi batas maksimum dari ketentuan sebuah tanah, yaitu 45 derajat, sehingga jika sudah berada di atas 45 derajat bisa digolongkan sebagai tanah yang sangat padat. Itu menurut teori dari Terry Meyerhoff. Jenis sampel bersifat sangat padat karena memiliki sudut geser dalam lebih besar dari 45 derajat. Kita mendapatkan nilai 55,936 derajat. Dan nilai tegangan geser yaitu 64,936 kg per cm kuadrat. Kesimpulan yang dapat saya ambil, yang pertama, kuat geser yang telah diuji coba di laboratorium menghasilkan kohesi dan sudut tekanan geser yang nilainya berbanding lurus, di mana semakin besar kohesi yang dihasilkan, maka sudut geser tanah juga semakin besar pula. Nilai persamaan yang dipastikan dari grafik hubungan antara tegangan geser dan tegangan normal adalah Y sama dengan 1,4796 ditambah 0,0303, didapatkan nilai koefisien kohesi sebesar 0,0303, yang mana nilai koefisien kohesi tersebut didapatkan dari hasil penjumlahan dari nilai kuat geser tanah dan nilai sudut geser tanah yang dikali dengan tegangan normal. Dalam percobaan kali ini, nilai sudut geser yang didapatkan adalah sebesar 55,936 derajat. Dari praktikum pengujian kuat geser langsung ini, nilai tegangan geser yang didapat yaitu sebesar 64,936 kg per cm kuadrat berdasarkan nilai sudut geser tanah. Jenis tanah yang didapat pada praktikum ini adalah very dense atau sangat padat karena nilai sudutnya lebih dari 45 derajat. Konflik kepentingan.
Tidak ada konflik kepentingan apapun yang dinyatakan dalam tulisan ini. Ucapan terima kasih senantiasa eh, saya ucapkan kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam kegiatan dan penyusunan tulisan ini sehingga tulisan ini dapat saya selesaikan. Di sini ada beberapa referensi. Yang pertama dari Hardiatmo tahun 2002. Yang kedua ada dari M. Haikal tahun 2014. Ada dari Standar Indonesia, Badan Standar Indonesia atau SNI, itu tahun 2008. Dan juga ada J.E. Bowles, Sifat-sifat tanah dan geoteknis tanah tahun 1991. Mungkin sekian saja penjelasan yang saya dapat berikan untuk artikel yang saya tulis. Jika ada salah kata atau salah penulisan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.